Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih lihat sama teman-teman gimana bikin sourdough dalam jumlah banyak. Ada dua varian rasa, coklat dan keju. Ikutin terus video ini sampai selesai. Pertama-tama kita siapin starternya. Kita tunggu sampai kembang maksimal, baru bisa kita pakai. Kita masukkan garam ke dalam susu, pastikan tercampur dan larut sempurna. Lalu kita masukkan gula bubuk halus. Aduk lagi sampai tercampur, merata, terlarut. Lalu kita masukkan telur. Aduk sampai tercampur rata putih dan kuningnya. Setelah ketiga bahan itu tercampur rata, kita masukkan minyak dan aduk lagi sampai merata semua bahannya. Baru terakhir kita masukkan starternya. Nah, ini tanda starter sudah siap pakai adalah dia cenderung mengapung, tidak tenggelam ke bawah. Nah, setelah semua bahan basah itu kita aduk sampai rata, baru kita campurkan ke dalam tepung terigu. Dengan kita campurkan dan larutkan bahan basah terlebih dahulu, diharapkan akan lebih rata pada saat di mixing dengan tepungnya. Jadi nanti tidak ada satu bagian roti yang lebih asin, satu bagian roti yang lebih manis. Karena semua bahan-bahan itu sudah kita larutkan dulu ke susunya. Nah, begitu adonan sudah terlihat menyatu dan tidak terpisah-pisah lagi, saya pakai teknik mixing slap and fold. Banting lalu dilipat, banting lalu dilipat. Nah, kita lakukan terus sampai secara kasat mata dia terlihat sudah rata. Dan jaringan glutennya pun sudah menguat. Nah, setelah 1 jam kita diemin, baru kita bagi adonan untuk coklat dan adonan untuk keju. Kenapa nggak dibagi dari awal? Supaya cukup sekali aja mixingnya. Toh formula dasarnya sama. Nah, setelah selesai kita bagi, baru kita masukin bubuk coklat. Kita nggak langsung masukin semuanya sekaligus supaya lebih gampang rata. Nah, kita masukin lagi sisanya dan terus kita ulenin sampai warna coklatnya rata.
Dah setelah tercampur rata dan selesai diulenin, kita diamin untuk fermentasi. Nah, folding ini penting banget ya teman-teman untuk dilakukan ke adonan supaya gluten yang sudah terbentuk dari hasil reaksi antara air dan tepung terigu itu bisa membentuk jaringan yang kuat dan rapi. Supaya apa? Supaya gas dari hasil fermentasi si ragi alami sourdough kita itu terperangkap di dalam jaringan gluten. Kalau permukaan adonan sudah terlihat tegang, maka sudah selesai foldingnya. Apa sih fungsinya memerangkap gas hasil fermentasi itu? Ya, supaya rotinya bisa ngembang dengan baik waktu di oven, atau istilah kerennya oven spring. Jadi hasil akhir roti kita empuk, awet, dan nggak kempes. Pokoknya sebisa mungkin kita bikin tegang terus deh itu glutennya. Dah setelah selesai, kita tutup kain dan kita diemin lagi. Proses ini berkala dan berulang-ulang ya teman-teman, nggak cuma sekali aja. Tapi di video ini cuma satu kali saya tunjukin karena durasinya takut kepanjangan. Nah, setelah sekitar 6 jam kita fermentasi dan kita folding beberapa kali, kita bagi deh adonan yang besar itu ke masing-masing porsi. Nah, saya pakai timbangan untuk mengukur berat setiap porsi supaya nggak ada yang kurang, supaya pelanggan kita pun dapat roti sesuai dengan yang kita tawarin atau yang kita janjiin. Jangan sampai kurang. Nah, di sini saya udah mulai masukin keju ke dalam adonan sourdough keju. Saya atur jarak dari si potongan kejunya supaya pada saat kita bentuk dia lebih merata di dalam rotinya. Nah, setelah semua kejunya masuk ke dalam, kita kencengin lagi adonan kita supaya glutennya tetap bagus dan rata meskipun sudah ada keju di dalamnya. Nah, tahapan ini adalah tahapan pre-shaping. Artinya ini belum bentuk akhir yang nanti akan kita baking dan masih akan kita diemin dulu untuk dia berfermentasi. Nah, untuk adonan yang coklat juga sama ya. Kita bagi
Lalu nanti choco chipsnya kita isi ke dalam adonannya. Cara ngisi choco chips dan cara ngisi keju plus dengan ngelipatnya itu saya bikin sama persis, karena setelah beberapa kali eksperimen, ini adalah teknik buat mengisi roti sourdough dengan cara yang paling efektif dan dia rata di dalamnya nanti setelah jadi. Nah, setelah semua selesai terisi, kita kasihin tepung di atasnya supaya selama proses proofing ini kulit adonan tidak jadi kering. Nah, setelah kita diemin kira-kira 1 jam lah ya, atau mungkin bisa dikira-kira juga dari ukurannya yang ngembang 1,5 kalinya. Maka sekarang kita bisa lanjut ke tahap pembentukan akhir adonan kita sesuai bentuk yang pengen kita jual ke pelanggan kita. Bentuk akhir yang mau saya buat adalah bentuk butard. Itu bentuk yang mirip-mirip kayak bantal. Teknik untuk bentuk adonan jadi butard itu sebenarnya nggak cuma satu ya teman-teman. Hanya saja lagi-lagi ini adalah teknik yang saya pakai setelah beberapa kali eksperimen. Yang paling nyaman untuk saya bikin roti dengan bentuk butard. Kalau teman-teman cek di video-video lain gimana cara bakers membentuk roti butard, pasti bermacam-macam deh caranya. Teman-teman boleh share ya di kolom komentar kira-kira teknik yang kayak gimana yang teman-teman pernah cobain untuk membentuk roti butard. Nah, kalau teman-teman perhatiin, itu ada beberapa choco chip yang tadinya di dalam, terus dia muncul ke permukaan. Itu nggak masalah ya teman-teman, malah bisa jadi penanda bahwa roti kita ada isi choco chipsnya di dalamnya. Dan seperti folding yang kita lakukan di awal-awal fermentasi, shaping ini juga membuat jaringan gluten yang sudah terbentuk dari awal fermentasi itu semakin berlipat-lipat lagi dan semakin rapih lagi di dalam adonan kita. Jadi pada saat nanti di baking itu pasti akan naik tinggi.
Nah, setelah selesai shaping pun jangan lupa permukaan adonan kita bedakin lagi dengan tepung supaya dia nggak kering selama proofing. Nah, adonan sebelum kita baking saya scoring dulu supaya cantik bentuknya, dan kita baking selama 30 menit. Tuh, cantik kan dia? Udah cantik, montok, rasanya enak pula. Siapa coba yang sanggup nolak roti sourdough, keju, dan coklat seenak ini?